92,4 FM, Radio Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi di Palembang sore ini. Kami ajak Anda semua pendengar untuk menyimak Mozaik Indonesia. Dan Mozaik Indonesia untuk tema kita di Rabu sore adalah mengenai inflasi ya. Jadi yang akan kita bahas nanti bagaimana dampak kebiasaan konsumtif kaum milenial maupun Gen Z ya bisa dibilang terhadap inflasi ini. Nanti kami akan hadirkan narasumber di ruang dengar Anda masih di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Segera Anda dengarkan suara-suara yang penuh prestasi dalam kiprah mereka. Mozaik Indonesia. Mozaik Indonesia. Mozaik Indonesia sore hari ini kita sudah bersama kedua narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 Palembang. Kepala Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia, Fakultas Ekonomi Sahya Kirti, Sri Winari SE MSI. Selamat sore Ibu Sri. Selamat sore Mbak. Sehat alhamdulillah ya. Agak sedikit sakit. Agak majuan dikit Bu. Biar suaranya yang merdu itu terdengar oleh pendengar kita ya. Sebenarnya agak sakit tadi ya, tapi udah mendingan tadi karena sempat tidur. Oh sempat tidur ya. Terima kasih sudah ke Pro 1 RRI Palembang ya. Di mudah-mudahan lekas sembuh ya Bu ya. Dari sini langsung sembuh. Insya Allah sembuh. Selanjutnya juga ada Khalifah Fauzia Denia Westi, mahasiswi Universitas Sahya Kirti Palembang. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini keluar suaranya kayaknya nggak keluar deh yang Khalifah ini. Khalifah boleh agak dekatkan lagi mic-nya ya. Mic-nya aja. Oke. Sehat juga ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Baik. Ini barengan tadi perginya apa gimana? Kalau saya dekat sini jadi duluan Olive datang. Oh, duluan Olive datang. Tapi janjiannya aja di depan, saling tunggu ya. Saling tunggu. Saling tunggu. Nah, ini kita akan membahas mengenai dampak kebiasaan konsumtif ya. Kaum milenial maupun kalau si Khalifah ini kayaknya bukan milenial lagi ya. Gen Z ya. Itu terhadap inflasi. Nah, tapi ini saya mau bahas dulu nih, Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia yang ada di Universitas Sahya Kirti itu yang seperti apa? Kalau galeri investasi di tempat Fakultas Ekonomi Sahya Kirti itu adalah salah satu wadah untuk penghubung bagi sebenarnya itu di kalangan mahasiswa ya, mahasiswa khususnya mahasiswa-mahasiswi Universitas Sahya Kirti yang ada di sana, seluruh jurusan apapun. Jadi kami ingin mengenalkan investasi itu ada loh yang namanya investasi yang bisa mereka aman, safety ya, tapi sambil belajar loh Mbak. Yeah. Jadi kan karena investasi di sini kan ada pengetahuannya. Jadi kita yaitu dengan cara membeli saham tadi. Yeah. Nah itu satu. Nah dari membeli saham itu kita belajarnya dari mana? Belajar dari kita mengenal bagaimana perusahaan yang baik itu yang bagaimana. Nah kalau kita berinvestasi di saham tadi, kami dirangkul oleh Bursa Efek Indonesia Palembang, cabang Palembang ya Mbak dengan menunjukkan PT Pintraco sebagai penangan ya, sebagai pemegang di Universitas Sahya Kirti, dan itu seluruh mahasiswa kami khususnya ekonomi itu diperkenalkan dengan investasi ini. Nah nanti investasi ini akan kami kenalkan juga sampai keluar Mbak. Iya. Ya sampai ke seluruh di sekolah-sekolah, khususnya sekolah menengah atas ya dia. Kalau bisa sampai ke pelosok daerah. Yeah. Tapi kita belum ketemu nih daerah mana yang ya khususnya teman-teman yang bisa kita jadikan satu objek untuk investasi ini Mbak, mengenalkan investasi ini. Ya, tapi sebenarnya sejauh ini berjalan apa sih kendalanya Bu? Kalau kendalanya sebenarnya itu enggak ada sih Mbak kendalanya. Enggak ada ya. Cuman karena mereka belum paham ya. Tapi dengan adanya dukungan dari para dosen juga yang mengajari investasi, jadi mereka sedikit terbuka bahwa
investasi ini sangat bermanfaat bagi mereka secara pribadi, ya, untuk masa depan mereka sendiri, ya. Selain investasi yang sudah ada ya Mbak ya, seperti emas, investasi tanah, tetapi investasi ini sangat cocok untuk generasi mereka milenial ini, karena melalui gadget itu tadi Mbak ya. Ya, jadi gampang ya. Jadi gampang dan safety, aman. Jadi mereka tidak akan rugi, tidak akan kehilangan apapun, karena sudah ada yang menangani dan juga sudah ada tersimpan di sini. Itu. Oke. Cocok dengan generasi mereka. Wah, semangat sekali ya Ibu ya. Ya, seperti itu. Oke ya. Nah, kalau kita berbicara mengenai kebiasaan konsumtif ya yang menimbulkan dampak pastinya ya, baik dari kaum milenial maupun kaum Gen Z ini terhadap inflasi ya. Pendapat Bu Sri sendiri ya tentang kebiasaan konsumtif kaum milenial dan dampaknya terhadap inflasi itu seperti apa sih? Jadi kalau konsumtif itu kan artinya segala sesuatu itu berlebih ya Mbak ya, artinya itu maksudnya ya. Nah kemudian mereka semestinya harus bisa berpikir lah dari sekarang bahwa misal contoh ya Mbak ya, pakaian itu kan kalau mau kita turuti mau beli terus ya. Mau beli terus. Model apapun mau ada aja gitu ya. Mau model yang kayak A sampai Z. Iya, betul. Nah, tapi kalau mereka berpikir bahwa yang namanya pakaian tuh orang tidak akan menilai pakaiannya, menilai diri kita secara individu sebenarnya. Jadi alangkah baiknya mereka itu bisa menyisihkan sedikit apapun penghasilan mereka itu ya. Karena di investasi itu tidak mahal loh Mbak. Malah ada yang 1.000 perak satu. Berapa Olive? Lembarnya itu tuh cuma 113 rupiah. Jadi kalau satu lot itu cuma 11 ribuan Mbak. Nah, satu lot 11.000. Kan itu di mana tuh? Saham apa tuh? Kalau waktu itu Oli pernah beli itu di perusahaan Gojek Tokopedia. Oh, Goto ya. Jadi satu lembarnya itu cuma 113 rupiah. Jadi satu lot itu 11.300-an. Oke, gitu. Baik, sebelum kita lanjutkan, saya informasikan dulu ini ya, Bu Sri dan Olive, bahwa saat ini sudah masuk waktu asar untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya ya, pukul 15:21. Nah, kita lanjutkan kembali. Tapi kalau Olive sendiri ya, Olive ini kan Gen Z gitu ya. Pendapat Olive tentang kebiasaan konsumtif ini ya terhadap kaum Gen Z ini ya, itu bagaimana? Apakah Olive juga salah satu orang yang konsumtif? Kalau dari Olive sendiri bisa dibilang salah satu termasuk konsumtif tersebut sih Mbak. Oke. Jadi harusnya peran Olive dan teman-teman ini dalam perekonomian ya, melalui kebiasaan konsumtif ini yang pastinya mempengaruhi inflasi ya. Betul. Itu seperti apa harusnya gitu? Ya harus mengurangi. Ya, harusnya mengurangi. Tapi udah bisa mengurangi belum? Tapi konsumtif dia ternyata ada niatan juga untuk investasi gitu. Ya. Sejak kapan udah mulai investasi? Kalau investasi itu dari semester 2. Tahun berapa tuh? 2022. 2022. Ya. Udah dijual belum sampai sekarang? Sudah ya. udah di nominal berapa dijual Neng? Cepat banget kayaknya. Kan kita kan belinya jangan-jangan ini untuk ditukar beli baju lagi Bu. Karena kan konsumtif. Harganya yang cocok sama mahasiswa. Ya. Jadi kemarin pas dijual tuh nominalnya sedang di posisi berapa rupiah? Berapa ya? Lupa Mbak. Lupa, iya. Lebih tinggi. Untung nggak? Untung sih. Untung berapa persen? Lupa Mbak. Oh pokoknya karena nggak ada duit jual lah. Sebenarnya itu jangan dijual ya. Iya. Siapa tahu sampai nanti pas lulus kuliah ya Bu ya. Atau nanti pas kerja nyambung lagi. Maksud saya itu seperti itu. Jadi kan mereka kuliah, mereka itu kan masih tahap belajar. Artinya mereka saham yang mereka beli itu ya. Nggak ada tuntutan ya, nabung aja gitu ya Bu ya. Iya. Nggak berlomba-lomba juga. Jadi kan nanti kan pada saat mereka sudah bekerja, sudah tahu cara mencari uang sendiri, jadi mereka bisa berpikir bahwa mencari uang itu tidak mudah, tidak gampang. Alangkah baiknya kita investasikan dengan hal-hal yang positif. Kalau saya paling suka ya menabung itu sebenarnya. Saya alhamdulillah, karena gini ya Mbak ya, saya ini sangat senang yang namanya
berinvestasi. Oke. Dari mulai nabung, dari mulai ya ini saham ini baru juga sih Mbak. Ya, Saya baru, udah berapa lama Bu? saya baru tahun ini. Baru tahun ini, berarti udah 4 bulan juga ya berjalan ya? Baru banget dari sama kayak mungkin masih Mungkin karena adanya galeri ini ya, iya akhirnya termotivasi, akhirnya masuk lah dalam salah satu pembeli itu ya, apa yang trader ini ya, oke. Karena mereka membimbing benar, Mbak, menuntut kita, oh gini loh cara beli pada saat membeli dan pada saat menjual. Iya. Nah, terus jangan dulu dibeli, jangan dulu dijual. Mereka mengajari sampai sedetil itu. Seperti itu. Oke. Makanya. Nah, Bu Sri, kalau apa ya, faktor-faktor ya biasanya yang mempengaruhi kebiasaan konsumtif teman-teman kita ini apa sih sebenarnya biasanya? Kalau saya itu, kalau saya lihat Iya. ya, saya amati generasi Mbak, generasi Z itu memang mengenal tuh ke digitalisasi. Oh, karena memang Iya. zamannya udah digital ya. Dan mereka itu tidak seperti zaman saya dulu, generasi X ya. Kalau kami tidak, saya ini yang namanya teknologi tuh agak tabu, agak nggak paham, kurang paham ya. Iya. Tapi kalau mereka itu kan sudah mengenal yang namanya apa teknologi apapun, jadi mereka tuh lebih gercep lah kalau lihat-lihat yang baru FOMO di luar. ya. Iya, seperti itu. Padahal sebenarnya itu kan harus disaring sebenarnya. Mereka harus berpikir bahwa itu cocok nggak sama kita. Misalnya kita kiblatnya kemana, ke negara X, cocok nggak dengan kita, seperti itu. Ya, manfaatnya apa ke kita? Semestinya mereka itu harus balik bertanya, apa manfaat untuk kita? Seperti itu. Kalau tidak ada manfaatnya, ya udah nggak usah diikuti sebenarnya, seperti itu. Tapi karena mungkin generasi Z ini banyak, ya mungkin pengaruh temennya itu yang lebih membuat mereka tuh agak buyar seperti itu. Ya udah, kayak itu tadi pengaruhnya lebih kuat ke teman-temannya itu. Itu kalau menurut saya, Mbak. Oke. Nah, kalau Olive sendiri melihatnya gimana tuh? Apa sih sebenarnya yang mempengaruhi Olive dan teman-teman ini Faktor jadi yang ya seorang yang konsumtif? berpengaruh itu Mbak sosial media, karena kan kita kalau misalnya lihat sosial media tuh pasti kayak buka misalnya sosial media TikTok kayak itu kan, Wah bagus ada nih. promo nih, Terus ada bagus, review. ada flash sale, ya kan? Nah, langsung check Langsung out. check out. Nggak nunggu lagi di keranjang ya, langsung check out. Oh. Saya nggak tahu loh TikTok itu. Saya nggak pernah dari TikTok. Jadi makanya saya memang generasi saya itu bukan generasi mereka. Iya. Nggak sampai Ke sana situ. ya Bu ya. Enggak. Oh jadi itu ya benar-benar sekali seberpengaruh itu ya pengaruhnya. sosial media itu ya. Biasanya lebih konsumtif itu ke hal-hal yang gimana sih Olive? Kalau Olive sih lebih Kecantikan? Nggak. Apa? ke makanan. Oh makanan, how come ya makanan tapi dia segini-segini aja badannya ya Bu ya. Nggak kayak kita kalau sebutir nasi langsung 10 kilo. Masih lebih langsing ke maksudnya. lebih ke makanan. Kalau Oh. misalnya lihat kan kalau di Tempat-tempat yang Instagram baru tuh sering kali kan ya. Mbak ada Heeh. promo-promo tuh, nah pasti ngajak temen kita Tempat beli yang ini yuk, baru. makan ini. Oh tempat ya. yang baru Heeh. yang kekinian mungkin ya seperti itu Olivia. Tapi kalau ada promo-promo di TikTok kayak di live itu juga bisa langsung CO sih. Oh, langsung CO tanpa ngantri dulu ya, CO aja langsung CO. ya. Seminggu berapa banyak paket yang datang deh, Liv? Berapa kali paket yang datang? Kalau paket jarang sih Mbak, lebih sering beli langsung tapi yang lagi promo. Oh gitu, iya. Ya sekarang kan tenan-tenan makanan tuh juga banyak promo dari Tok-Tok itu ya. Jadi langsung tancap gas nih Bu ke tempatnya ya, langsung dapat potongan di situ, paymentnya dari situ ya gitu ya. Kan kalau di TikTok tuh sering ada juga kan Mbak lewat di FYP tuh yang langsung ada vouchernya kayak itu. Udah beli vouchernya di TikTok tapi datangnya ke tempat itu langsung. Iya, makan di tempat ya. Nah, Bu Sri, kalau teori ekonomi sendiri ya yang menjelaskan tentang hubungan antara kebiasaan konsumtif dan juga inflasi ini bagaimana teorinya, Bu? Kalau kita kaitkan dengan teori masalah inflasi itu kan kenaikan barang ya dan jasa dalam satu periode tertentu dengan konsumtif tadi ya Mbak? Iya. Jadi kan ya itu tadi karena barang itu banyak dipromosikan tadi melalui sosmed tadi. Jadi kan itu sebenarnya ada dampak
negatif dan positifnya. Mm-mm. Kalau negatifnya itu kalau barang itu dari luar, Mm-mm. ya dari luar itu kan akan merugikan kita. Tapi kalau alangkah baiknya kalau barang itu Produk kalau dari dalam lokal produk ya, lokal, nah ya. seperti contoh pakaian aja. Ya. Kan kita kan ada batik. Mm-mm. Kalau Palembang ada jumputan. Iya, iya. Nah, jadi kan generasi mereka ini kan bisa loh melihat ini loh jumputan Mm-mm. yang sudah dikreasikan. Mm-mm. Kan ada inovasi, mereka kan Mm-mm. ide-ide mereka cermang. Jadi jumputan itu tidak monoton seperti jumputan yang dulu, Iya. yang modelnya yang kuno, yang Iya, seperti itu. sekarang Tapi udah lebih lah- stylish ya. nah, stylish, nah, Ha-ha. seperti itu. Jadi alangkah baiknya mereka itu memanfaatkan kemampuan mereka dalam digitalisasi atau sosmed tadi untuk menaikkan citra daripada jumputan tadi. Itu dampak positifnya, Mbak. Iya. Tapi kalau dampak negatifnya itu yang susah. Jadi mereka bisa melihat pakaian dari luar. Mm-mm. Nah, sebaiknya itu kita bisa pilah-pilahkan kembali lagi bahwa itu akan mempengaruhi daripada negara khususnya. Iya. Ya. Jadi kalau banyak barang masuk dari dalam kan artinya kan itu merugikan kita. Mm-mm. Justru banyaklah barang yang dari luar masuk ke Indonesia. Sebaiknya barang itu banyaklah keluar, Daripada itu akan menambahkan penerimaan kita. Itu loh, Mbak, maksudnya. Oh, Jadi oke. sebaiknya mereka tuh bisa lebih memanfaatkan kemampuan mereka di bidang digitalisasi tadi untuk memasarkan apapun yang ada di negara kita ini Mm-mm. keluar. Keluar Seperti ya. itu, iya. Nah, Jadi- kalau ya, kalau Olive nih, Liv, ini lebih sering jajan produk lokal apa produk luar? Lebih sering produk lokal sih, Mbak. Produk lokal ya, aman lah. Jadi kalau sering-sering nggak apa-apa Bu ya, asal jangan produk luar ya. Iya, Produk jangan lokal ya. luar. Oke. Nah, tapi kalau berbicara soal konsep ekonomi ya, konsep ekonomi yang relevan dengan kebiasaan konsumtif kaum milenial dan kaum Gen Z ini ya, dan inflasi ini apa saja sih Bu maksudnya gitu? Yang memang cocok gitu kan, yang relevan lah. Ya sebaiknya kalau mereka Mm-mm. sebaiknya untuk konsumtif itu ya pertama dikurangi ya, Mbak. Iya. Itu apapun itu dari sisi makanan, dari sisi makanan juga kalau misalnya sudah ya makanan luar itu nggak mahal ya, kayak misalnya dari Jepang, produk Jepang itu ya itu sangat menguras uang. Biasanya anak-anak itu mintanya sama orang tuanya masih seperti itu ya. Jadi sebaiknya boleh sekali-sekali boleh, Mbak. Kalau saran saya itu sekali-sekali boleh, tapi kalau untuk keseringan itu jangan. Ya itu tadi, karena satu mereka kan masih perlu belajar kembali bahwa mereka belum punya pendapatan. Kemudian kalau mereka pendapatan mereka sudah ada, ya nggak masalah, Mbak ya. Nah, tapi kalau misalnya mereka tetap bersikeras ya itu tadi risikonya mereka harus jangan sampai berlebih lah seperti itu. Ya kalau mau makan apa misalnya yang mereka suka Korea atau Jepang itu ya jangan sering-sering ya, karena itu dampaknya sangat mahal. Nah, terus juga sebaiknya itu kita ya yang lebih aman tuh belajar masakan itu buat sendiri di rumah ya, seperti itu bagusnya, sebaiknya maksudnya seperti itu. Iya, tapi kok nggak yakin ya Bu kalau buat sendiri dari rumah. Nah itu aja dia senyum-senyum si Olive. Oke, tapi ya mana tahu ada juga teman-temannya Olive yang ada nggak sih, Liv, masih ngeliat nggak teman-teman yang sampai sekarang tuh bawa bekal gitu? Masih sih, Mbak, kalau di kampus tuh masih ada beberapa temen tuh yang bawa bekal dari rumah kayak Termasuk Olive juga? Enggak, langsung dipatahkan enggak ya. Karena peran orang tuanya kali ya, udah masak di rumah kali ya. Tapi ya anaknya juga kadang males Bu, udah disediain malah kabur aja gitu kan ya, Memang balik lagi. Mereka tuh sudah kebiasaan makan yang di luar yang seperti Iya, makan di luar ya, makanan instan apalagi gitu ya, serba praktis ya.
Oke, kalau begitu. Nah, jangan kemana-mana, kita break dulu ya, Bu Sri dan juga Olive ya. Masih di Mozaik Indonesia pendengar, masih bersama RRI Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Sering lihat kan, kalau sudah mau kehabisan bahan bakar kendaraan, yang tadinya nih nunjukin ke huruf F, berubah ke huruf E. Mungkin kita akan berpikir kalau E itu adalah empty, yang berarti kosong, lawan dari huruf F, kependekan dari istilah full atau penuh. Tapi sebenarnya, huruf E pada panel BBM berarti emergency atau keadaan darurat. Ini artinya, Anda dalam keadaan darurat atau sebagai pengingat untuk segera mengisi bahan bakar di SPBU terdekat agar bisa melanjutkan perjalanan tanpa khawatir mogok. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan. Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz, Pro 2 91,6 MHz, Pro 3 93,7 MHz, Pro 4 88,4 MHz, dan Pro 5 89,2 MHz. Pemancar relay RRI di kabupaten dan kota di Sumatera Selatan. Pemancar relay Batu Raja 90,5 MHz, pemancar relay Belitang 97,6 MHz, pemancar relay Empat Lawang 98,9 MHz, pemancar relay Indralaya 93,7 MHz, pemancar relay Lahat 90,2 MHz, pemancar relay Lubuk Linggau 95,1 MHz, pemancar relay Muara Beliti 90,0 MHz, pemancar relay Muara 2 88,7 MHz, pemancar relay Pagar Alam 97,7 MHz, pemancar relay Prabu Muli 99,9 MHz, dan pemancar relay Sekayu 90,3 MHz. RRI Palembang. Ragam profesi yang penuh warna, sektor pertanian, pendidikan, UMKM, hiburan, dan banyak lagi terangkum dalam Mozaik Indonesia. Mereka akan hadir dalam bincang-bincang ringan, memberikan nilai-nilai positif yang menginspirasi. Mozaik Indonesia hadir setiap hari Jumat dan Sabtu pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, serta Mozaik Indonesia berjaringan setiap hari Kamis pada jam yang sama. Mozaik Indonesia. Masih di Mozaik Indonesia membahas mengenai dampak kebiasaan konsumtif kaum milenial dan juga Gen Z terhadap inflasi. Masih bersama narasumber kita di sore hari ini ada Ibu Sri Winari SMSI, Kepala Galeri Investasi BEI, Fakultas Ekonomi Sahyakirti Palembang, dan Holifah Fauzia Diniawasti, mahasiswi Universitas Sahyakirti Palembang. Nah, lanjut lagi kita ngobrol-ngobrol lagi di Mozaik Indonesia ini. Saya kembali ke Bu Sri ya. Nah, jadi Bu Sri, apa yang harus kita lakukan supaya nanti kita ini bisa menjadi salah satu yang yang tidak berpengaruh lah ya bagi inflasi perekonomian kita ini. Maksudnya dalam arti yang minus gitu lah ya. Oke, silakan Bu. Jadi kalau apa tadi? Tidak, yang minus? Maksudnya gini, supaya kita tidak menjadi seseorang yang konsumtif kan, supaya tidak berdampak kepada inflasi kita itu kan gitu. Silakan. Oke, kalau misalnya tadi
gini, kalau misalnya kita sudah punya pendapatan sendiri, Iya. artinya kita bisa berpikir ke depan, Iya. maju ke depan. Jadi kita bisa jadi kan kalau misalnya kalau dulu saya dibilangi orang tua saya, kalau sudah bekerja, tolong kamu belilah dulu investasinya emas. Ibu saya ingat kalau dapat gaji 100.000 sebulan tabung untuk beli emas. Nah, seperti itu saja. Kalau saya sederhana aja. Jadi kalau ada pendapatan, kita jangan pendapat kita untuk konsumsi semua. Jadi kita ada sisihkan untuk investasi, bisa kok. Walaupun kita gajinya hanya 2 juta ataupun berapa, kalau kita ada niat, itu mudah-mudahan bisa kita sisihkan untuk tabung, ya. Nah, tergantung sekarang mereka ini bagaimana, kan pilihan itu ya. Kalau untuk investasi itu untuk menghindari konsumtif tadi. Jadi kalau kita sudah ada anggarannya, kita mau investasinya kemana, apakah emas, apakah saham, apakah mau beli tanah, itu kita akan bisa menganggarkan keuangan kita itu dengan bijak, seperti itu Mbak. Jadi saya yakin ya, kalau mereka sudah, ya taruhlah kalau mereka ini masih kuliah, masih belum berpikir bahwa cari uang itu susah, tapi kalau mereka sudah kerja, nanti itu mereka sudah bisa merasakan bahwa kalau kita ada tabungan itu safety, aman, ya. Jadi sebaiknya kalau saya sisihkan untuk investasi apapun itu, baik kalau saya investasinya. Kalau mereka mau yang aman, saham tadi, karena saham itu bisa dibawa-bawa kemana saja, nggak mungkin hilang. Ya, tapi kalau emas, nah itu tadi resikonya, kalau di rumah nanti takut hilang. Kalau tanah belum lakunya susah kalau kita butuh uang. Itu jadi itu pilihan, Mbak. Biar mereka bisa berpikir bahwa ini loh untuk investasi, ini untuk konsumsi, dan mereka bisa menyadari bahwa cari uang itu susah. Sayang kalau uangnya dipakai untuk yang tidak bermanfaat atau konsumtif tadi, itu kalau menurut saya. Oke. Nah, kalau Olive sendiri dari yang sudah pernah investasi, terus sekarang ada keinginan untuk invest lagi nggak? Kalau untuk sekarang masih ada keinginan untuk investasi lagi kok Mbak. Masih ada ya. Nyesel nggak kemarin sahamnya dijual? Nyesel. Ya, sayang sebenarnya. Nyesel ya? Banget. Nyesel di belakang sih. Oke, padahal ini ya, maksudnya tuh apa sih yang bikin nyesel tuh apa? Nyesel sih Mbak, pas dijual harganya tuh lebih naik lagi. Oh iya. Sahamnya naik. Oh. Kan dia setiap hari itu kan pasti dia ada naik turun tuh. Nah, Nah, pas Olive jual itu emang lagi naik, tapi setelah dijual Lebih itu naik. naik lagi harganya. Jadi kayak ya Allah. Ya. Menyesal di belakang. Menyesal di belakang ya. Nggak pernah di depan. Tapi kalau pengalaman Olive udah invest apa aja sih selain saham? baru saham sih. Baru saham ya. Nah, kalau Bu Sri sendiri melihat beberapa jenis saham, beberapa jenis investasi ini ya, untuk adik-adik mahasiswa ini lebih disarankan ke yang mana dulu nih? Kalau saya sih sudah ada edukasi dari pihak B ya, bursa efek ya. Kalau saya sebagusnya yang bursa efek ini. Oh, bursa efek ya. Karena jadi gini, maksudnya kenapa? Karena di sini ada edukasinya, ada pengetahuannya. Kita kan sebagai mahasiswa kan kita belajar tentang mengenal perusahaan yang baik itu yang bagaimana. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita membeli saham, itu kita bisa tahu bahwa ini loh perusahaan yang baik itu dilihat dari kinerjanya, dari laporan keuangannya. Nah, jadi kan mereka dapat semua pengetahuan dapat, kemudian mereka bisa investasi, ya, dan investasinya itu cocok untuk mereka, generasi mereka seperti itu, yang tidak mau, ya biasanya sembrono ya, kalau generasi ini kan naruh barang tuh di mana aja gitu. Jadi kalau mereka investasi emas misalnya, contohnya, mereka lupa naruh di mana. Kececer ya Bu. Kececer di mana-mana. Bahaya Karena itu memang buat yang suka lupa-lupa tuh. Nah, jadi seperti itu. Jadi sebaiknya kalau menurut saya ini sangat cocok lagi, cocok sekali untuk generasi yang Z dan milenial. Menurut saya itu. Oke. Kalau
Kalau saya generasi X cocok yang investasi emas. Mas ya. Tapi saya nggak ada emas. Saya ada emas di rumah 1. Oh, Mas Jawa. Suami. Bu, tapi berbicara mengenai apa tadi kan Ibu bilang bahwa kan kita punya nih, kita belajar apa perusahaan yang baik itu bagaimana laporan keuangan. Berarti jangan-jangan Bu Sri ini udah mengantongi ya beberapa profil perusahaan-perusahaan yang cukup bisa dipercaya ya. Ya, jadi kalau untuk kita invest gitu ya. Oh gitu. Kalau saya masih belajar, kan saya baru di investasi nih. Saya yang tadi didampingi oleh PT Pintraku itu, mereka menjelaskan bahwa saham yang paling baik itu saham yang memang lagi in sekarang ini. Misalnya saham yang paling baik itu kalau untuk perbankan itu adalah Bank BCA, Bank Sentral Asia. Jadi dan BCA ini saya bukan promosi ya, ini informasi dari mereka bahwa mereka ini kalau saya melihat secara umum kinerjanya memang baik kalau BCA ini kan. Nah terus stabil nilai jual, nilai belinya tidak seperti yang bank yang lain agak turun naik. Ya, naik, turunnya drastis drastis ya, naiknya merangkak gitu ya. Nah memang agak sedikit mahal. BCA ini sahamnya 8.000 per lembar. Itu informasinya dari pihak Pintraku. Oke. Nah jadi kalau ini apa kita sama-sama belajar begitu ya. Tapi untuk faktor resiko sendiri begitu kan ya terhadap investasi ini ya. Nah, bagaimana dengan faktor resikonya? Kalau risikonya itu selagi kita memilih perusahaan yang baik, terus turun sahamnya itu jangan dijual dulu. Sebaiknya kalau dari mereka seperti itu, diamkan dulu ya, karena mereka ini mungkin faktor yang terjadi ini bukan faktor perusahaannya kinerja buruk, bisa pengaruh dari ekonomi global seperti itu. Mungkin yang seperti sekarang ini kan Amerika yang menaikkan apa, nah seperti itu maksudnya. Jadi bukan kinerja perusahaan yang buruk, tapi memang pengaruh eksternal dari perusahaan tersebut. Nah jadi alangkah baiknya kita jangan cepat-cepat jual seperti itu, ya. Lebih baik kita simpan dulu. Nanti kalau memang ya kalau kita kan kalau sudah investasi itu artinya kita ada dana lain yang untuk keperluan kita. Jadi kalau investasi itu kalau bisa jangan dikotak-katik lah seperti itu menurut saya. Maupun turun maupun naik itu kita simpan dulu. Seperti itu kalau menurut saya. Jangan terburu-buru dijual. Seperti itu. Kalau dari saran dari situ saya banyak belajar tuh dari mereka bahwa jangan buru-buru dijual. Nanti suatu saat saham ini akan naik. Nah seperti itu, asal kita membeli saham ini kinerja perusahaan itu yang kita benar-benar kita tahu baik itu yang bagaimana, seperti itu Mbak. Oke. Kalau Olive gitu ya, kalau Olive sih udah kasih ini dia pengakuan gitu ya, nyesel gitu ya. Tapi kalau Olive sendiri kemarin waktu pas baru-baru mau investasi ada rasa khawatir juga nggak sih, kayak aduh ada resiko nggak ya apa segala macam gitu. Awal investasi itu takut kayak itu. Oh takut. Dan juga waktu itu kan belum terlalu ngerti kan. Ya sekarang udah ngerti. Sekarang udah lumayan ngerti. Dan udah diajarin juga kan dari Pintraku sama dari bursa. Ya. Awalnya takut. Takut juga ya. Oke, tapi pas jual berani ya. Berani. Itu nggak hilang loh Mbak uang kita itu. Jadi kita beli misalnya 1 juta. Jadi misal kita jual itu uang kita tuh tidak hilang 1 juta itu. Tapi kalau Olive sendiri kemarin pas pertama kali beli itu di harga berapa? Pertama kali beli itu kan di harga 113.000. Satu lotnya? Satu lembar 113 rupiah. Oh, satu lembar 113. Oh, 113 rupiah ya? Oh iya rupiah. Goto, Gojek, Tokopedia. Jadi kan itu baru awal belajar. Jadi beli yang murah-murah dulu dan emang direkomendasiin sama untuk mahasiswa. Iya, mahasiswa harus itu ya. Mereka bilang beli dulu yang murah karena untuk belajar, untuk latihan ya. Waktu itu kan kami juga sempat beli bareng-bareng. Jadi teman-teman galeri itu belinya bareng-bareng, tapi kita beda saham. Kalau Olive itu belinya di Gotopedia
Gojek Tokopedia itu 113 per lembar, jadi satu lotnya itu 11.300. 11.000 ya. Dan Oh, waktu dijual itu kalau nggak salah 15.000 jadinya. 15.000 ya. Oke. Ya. Itu enggak nyampe setahun. Nggak, kami belinya tuh misalnya hari ini beli, Besok jual. nggak, 1 minggu ke depan dijual, terus beli lagi kayak itu. Oh, mau ini kenapa? Mau ngecek ombak ya? Mau ngecek harganya dulu gitu ya. Jadi kami emang kayak itu waktu awal-awal belajar. Oh gitu. Jadi memang ya, iya mungkin melihat ini dulu ya Bu, melihat ombak. Oh begini loh caranya. Tapi ada nggak nih Liv, teman-temannya Olive yang sampai sekarang ternyata dia masih bertahan? Masih. Ada ya? Ada ya. Biasanya kan kita kalau misalnya ngumpul, wah punya aku udah aku jual ini yang ternyata masih ada juga ya. Masih banyak kok Yang sampai masih. sekarang ya. Oke, baiklah. Nah ini untuk closing statement kita di akhir perbincangan kita sore hari ini, apa yang mau disampaikan nih Bu terkait apa yang sudah kita bahas ya kepada pendengar dan juga pemirsa RRI. Boleh deketan lagi nih Bu, suaranya biar kenceng gitu ya. Silakan. Oke, kalau harapan saya buat semua ya, tidak tidak sebatas mahasiswa apapun, jadi semua yang punya penghasilan. Kalau investasi itu pasti punya penghasilan kan, alangkah baiknya kita bisa menyisihkan untuk digunakan investasi penghasilan kita itu, siapapun itu ya, apakah dia petani, apakah dia pekerja, kalau dia punya uang lebih itu bisa disisihkan untuk investasi karena sangat bermanfaat sekali bagi keperluan kita di masa yang akan datang, terutama yang muda-muda ya. Jadi kalau kita ada uang itu, tiba-tiba kita mau perlu apa, ada uangnya seperti itu saran saya. Sangat bermanfaat kalau kita menabung atau investasi yang lain. Investasi tidak menutup apapun, mau saham, mau tanah, mau emas, sesuai dengan kemampuan kita ya. Tidak melihat penghasilan kecil besar ya, bisa kok kalau 2 juta disisihkan 1 bulan 100.000 dikalikan aja setahun jadi 1,2, kalikan 5 tahun berapa jadinya, kan itu kan sudah bisa dibeli apa misalnya saham atau gimana bisa, atau uang bisa juga, itu aja Mbak. Jadi kalau saya berharap menabung itu sangat penting bagi kehidupan kita ya, itu aja. Olive, apa nih Liv? Harapannya sama kayak Bu Win tadi, jadi kita yang Gen Z ini bisa kok nabung dari sedikit uang jajan kita tuh bisa ditabung dan kita bisa juga beli saham tadi. Kayaknya itu aja Bu. Saham kalau untuk kebutuhan kuliah seperti itu kan. Apalagi kayak kita yang semester akhir kan mungkin bakal banyak pengeluaran, jadi bisa ditabung. Oke, berarti menghentikan dulu untuk konsumtifnya ya. Konsumtifnya bisa tahan dulu ya, dihindari dulu ya. Oke. Sambil mereka bisa memiliki penghasilan yang memang bisa lebih ya, lebih untuk ya konsumtif tadi, tapi konsumtif itu jangan terus ya kan, jangan terus menerus artinya. Ya kalau sekali 2 kali ya nggak masalah, jangan terus menerus ya karena akan merugikan diri kita sendiri. Oke, baiklah kalau begitu. Baiklah kalau begitu, terima kasih kepada kedua narasumber Ibu Sri Winari SMSI, Kepala Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia Fakultas Ekonomi Sahya Kirti. Terima kasih Bu waktunya. Sama-sama Mbak. Khalifah Fauzia Denia Westi ya, mahasiswa Universitas Sahya Kirti Palembang juga terima kasih waktunya sudah hadir di studio Pro 1 Palembang sore hari ini ya. Insya Allah kita akan ketemu lagi di lain kesempatan dengan perbincangan yang berbeda. Sehat selalu Bu Sri dan juga Olive. Iya, yang penting sehat aja kita ya Bu ya. Biar semuanya lancar. Aktivitas bisa berjalan betul, benar. Mudah-mudahan ke depan kita bisa sharing untuk hal-hal lainnya lagi. Baik, terima kasih banyak. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak Mozaik Indonesia sore hari ini pendengar. Selanjutnya nanti kami akan ajak Anda untuk menyimak Warta Belajar Sumba pukul 16 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja Anda dengarkan Mozaik
Indonesia. Mozaik Indonesia.